Air berdarah. Oh, nggak tahu saya kalau saya air berdarah. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Ya, selamat malam. Kristen apa Katolik? Kebetulan saya Nasrani. Nasrani? Apa Iya. Nasrani maksudnya? Nasrani. Saya mengikutkan ke bahasa sampean. Bahasa sampean kan, ya kita kan mengikutkan ke bahasa Arab. Bahasa Arab itu Nasrani. Kristen itu Habis, Bos. Kristen itu bahasa Arabnya Masihi, Pak, bukan Nasrani. Habis. Enggak. Saya Nasrani loh. Loh. Gimana? Apa artinya Nasrani? Kan begini di kita tunggu bang ya. Maksudku kalau saya kan mengikutkan dari bahasa Arab, Nasrani dalam bahasa Arabnya. Jadi saya mengikutkan Nasrani. Kalau Kristen itu kan bahasa Yahudi, bahasa Yunani. Jadi saya Nasrani. Nggak bisa Nasrani saya. Apa artinya Nasrani menurut Anda? Dalam bahasa Arabnya pengikut Kristus. Mana ada Nasrani artinya pengikut Kristus? Nggak ada, Pak. Nasrani itu dari kata Nasoro. Oke, buktikan. Pengikut. Kalau pengikut itu mutabi' pengikut. Kalau Nasrani itu dari kata Nasoro. Coba saya tunjukkan dulu buktinya. Jangan masuk ke gini, Bang. Gini Pak Ustadz, maksudku saya Nasrani. Nasrani itu kan dari bahasa Arab kan? Iyalah, yang bilang Nasrani bahasa Madura siapa? Bahasa Arab. Tapi artinya bukan pengikut Kristus, Pak. Oke, bahasa Arab. Jadi Artinya apa pengertiannya, Pak? Loh, Nasrani itu apa? dari kata Nasoro. Nasoro itu artinya masuk kok. pengikut. Lo sampean kan ngasih. Jadi menurut pengertian sampean apa? Nih ya, saya kasih tahu ya. Ini datanya, saya langsung pakai data ya. Siap belajar. Gini, jadi biar bapaknya nanti kalau ditanyain muslim yang lain nggak salah jawab gitu loh. Jadi Nasrani itu bukan pengikut, bukan. Nih ya, ini adalah bukan website ini ya. Ini kamus Al-Ma'ani, ini juga dipakai oleh orang oleh orang Kristen. Nasoro mazluman ayyadahu wa a'anahu. Penolong. Jadi kalau Nasrani itu penolong, pembela siapa? Nabi Isa alaihissalam. Oh. Jadi silakan, boleh saya menyahut? Boleh saya berkata? Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke. Kalau menurut sampean panjenengan, Isa sama Yesus sama nggak? Isa sama Yesus oknumnya sama, tapi ceritanya nggak sama. Oh, ceritanya nggak sama, berarti oknumnya sama. Oknumnya sama. Oke, oknum sama. Jadi ibaratnya kalau oknum berarti sejarahnya sama, begitu ya? Ya, dalam fakta sejarah tidak ada orang yang lahir tanpa bapak, itu ada dua orang. Pasti cuma ada satu orang, maksudnya satu oknum ini. Cuma dua kitab suci menceritakan dengan cara yang berbeda, begitu. Ya berarti maksudku gini, oknum sama, tapi
apa tadi yang sampai bilang oknumnya sama kan gitu. Berarti kan orangnya memang orang yang sama, Isa sama Yesus ya. Iya. Sama. Ya, berarti orangnya sama. Kan nggak kan mungkin berbeda tempat kelahirannya, tempat meninggalnya, bagaimana? Kan nggak mungkin beda ya. Ini kenapa beda? Makanya saya bilang begini tadi, Pak. Ini disimak ya jawaban saya. Oknumnya sama, tapi ceritanya berbeda. Yesus diceritakan dalam Bible sedemikian rupa. Al-Quran menceritakan Nabi Isa sedemikian rupa. Jadi oknum itu sama. Bapak tidak akan pernah menemukan di dalam fakta sejarah ada orang yang lahir tanpa ayah, itu ada 2 orang. Pasti ada satu, yaitu orang yang ada di Yerusalem. Siapa dia? Yesus. Dari Yesus ini kan nama apa? Nama. Dari kata apa? Dari kata Yeshua. Yesua. Nah, Yesua ini oknumnya tetap sama. Iya sama, Pak. Cuma cara menceritakannya yang berbeda. Oke. Dulu. Oke, silakan masuk. Masukku gini, nggak usah kita berbicara sama Tuhan. Orang oknumnya yang sama. Jokowi. Siapa yang bicara sama Tuhan, Pak? Saya orang Batak. Tunggu dulu. Kan kita pitakan aja. Nggak usah kita berdebat masalah. Capek kali bos. Maksudku gini, di Quran sama di Alkitab itu pasti berbeda. Maksudku gini aja. Jokowi menurut versi sampean siapa? Presiden. Presiden kan? Dulu. Ya, sama dengan saya, presiden. Ya. Dia kelahirannya tertentu. Ya. Sudah kelahiran di Jawa Tengah ya kan? Nah, walaupun umpamanya perbedaannya yang aku maksud, kalau memang oknumnya yang sama, kenapa tempat kelahirannya dan tempat bagaimana dia meninggal kita berbeda? Berarti bukan oknum yang sama. Kalau versi saya pribadi ya Mas ya, artinya versi Muslim bahwa Isa itu tidak meninggal, tapi versi Nasrani dalam bahasa Arab itu bagi kami itu memang meninggal untuk penebusan dosa. Oke, kalau memang berarti oknum itu memang berbeda sama sampean ya kan? Oke. Kalau oknumnya berbeda, ini coba saya nanya Pak ya. Ini saya nanya ini. Ada gereja di Indonesia namanya Gereja Isa Al-Masih. Ini Isa siapa ini Pak? Maksudnya? Ini kan ada gereja, namanya Gereja Isa Al-Masih. Maksudnya kayak mana, Mas? Ini Isa Al-Masih siapa maksudnya? Oke, Mas. Kita berada di posisi di Asia Tenggara. Artinya, orang yang menyatakan Isa Al-Masih itu, Isa itu dalam bahasa Arabnya Isa. Iya. Tunjukkan sama saya buktinya kalau memang bahasa Arabnya Isa. Sampean, ya ini saya tunjukkan ya. Maksudku gini Mas, kita kan berada di ras yang sama. Artinya kita memang dari dulunya keturunan dari Asia. Artinya kami memakai bahasa yang mengikutkan bahasa Indonesia. Kalau dari kitab yang aslinya itu kan dari bahasa Yunani ataupun selalu kan perdebatan yang dari dulunya selalu bermasalah tentang penamaan Allah sama Allah. Ini saya tunjukkan ya, Isa bahasa Arab ini. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi ar-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus
Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabatum wa fariqan taqatulun. Ini Al-Baqarah 87. Isa bin Maryam. Berarti Arab, bahasa Arab. Sudah, apalagi yang ditanyakan? Oke, saya mau bertanya. Apakah Isa itu dalam Alkitab bahasa Arab? Jangan sampai katakan kalau orang Arab itu semua Muslim. Alkitab ya kan? Apa ini? Alkitab Muqaddas. Alkitab Arab Saudi. Alkitab Arab Saudi. Ada nggak? Kalau di Arab Saudi, Alkitab itu artinya kumpulan beberapa kitab, Pak, bukan Bible. Apa namanya? Dalam bahasa di Arab. Apa namanya ya, Alkitab di Arab Saudi? Pak, ini gambarnya sampean kok kayak gini bagus. Jadi begini, Pak, kalau Bible di dalam siap. Di dalam bahasa Arab. Kebetulan ya. Kita di Riau hujan, Bos. Sorry. Oke. Di Arab, Bible itu namanya Alkitabul Muqaddas. Alkitabul Muqaddas. Itu Bible. Alkitab ya? Ya, ini saya punya, ntar. Alkitab ya kan? Ya, masuk namanya ya, Alkitab ya. Ada Al-Muqaddasnya, Pak. Kalau Alkitab saja salah. Oke. Enggak masuk Alkitab bahasanya kan? Ya, ntar. Biar sampean tahu buktinya gitu loh. Mana ini? Iya. Mungkin masih ada ya. Ada, tapi saya lupa naruhnya soalnya. Iya. Saya pernah dikasih sama orang Alkitab itu. Nah, ini. Ya. Ini Bible dari Nih. Apa bacaannya? Arab Saudi. Ya. Nah. Di sini malah bacanya begini nih, Pak. Dari Arab Saudi ya, bukan Arab maklum ini ya. Iya. Nih. Al-Injilul Muqaddas Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Al-Injilul Muqaddas gitu. Perjanjian lama? Perjanjian lamanya beda. Namanya kalau perjanjian lama namanya Al-Ahdul. Arti Muqaddas itu apa, Bos? Muqaddas yang disucikan. Arti Muqaddas itu apa, Bos? Yang disucikan. Yang disucikan. Oke. Saya mau bertanya, jika memang agama Islam yang duluan, saya mau bertanya, apakah memang duluannya Al-Quran di Arab Saudi atau Alkitab yang duluan di Arab Saudi? Bible itu baru diterjemahkan ke bahasa Arab. Alkitab. Kita cerita Alkitab. Jangan dulu Bible. Jangan dulu. Jangan lari dulu ke Bible. Alkitab mana duluan, Alkitab atau Al-Quran di Arab Saudi? Yang berbahasa Arab ya. Yang berbahasa Arab. Enggak, masukku. Mana duluan yang kalau yang berbahasa Arab yang itu nggak bisa kita tepis. Karena gini, Bos. Dulunya setiap Alkitab itu memang berbahasa Yunani dan juga berbahasa Latin. Jadi yang aku maksud, mana duluan, Alkitab Muqaddas atau Al-Quran? Duluan Al-Quran kalau sama Alkitabul Muqaddas. Tunjukkan sama aku dulu barang buktinya, Bos. Bisa bersahadat. Ini kita lihat ya. Kalau dengan Alkitabul Muqaddas itu duluan Al-Quran. Nih. Ini ada datanya. Kalau ada datanya sampean mau bersyahadat. Mana barang buktinya, Bos? Ya, kalau ada sampean mau bersyahadat. Siap. Iya, pasti karena gini, Bos. Ini tunggu dulu. Tapi yang autentik ya, jangan yang abal-abal ya.
Ya, Al-Injilul Muqaddas Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru, Tarjamatun Arabiyah. Jadi Bible ini diterjemah dengan bahasa Arab minal lughah al-asliyah al-Yunaniyah, dari bahasa aslinya Yunani. Kemudian di sini ada di tahun berapa? Ada di tahun 2009. Tahun berapa? 2009 di sini. Nah. Aduh. Masa sih 2009? Jangan gitulah, Bos. Nah, ini tuh 2009. Sementara tunggu dulu, Bang. Ini. Masih baca sampai ya. 2009. Kalau umpamanya 2009, tunggu. Ya, sebentar saya ngomong dulu. Kalau memang 2009 pertama di 2006. Enggak kan pertama di 2006 ini. Ini cetakan pertama di 2006 di Al-Qahirah. Cetakan pertama 2006 di Al-Qahirah, Mesir. Anda yakin bahwa orang Arab Saudi itu beragama Kristen itu di tahun 2006? Anda yakin? Lah, sampai kan minta data itu datanya. Saya mau nanya. Iya yang aku maksud. Anda yakin nggak? Anda yakin nggak bahwa Nasrani yang pertama kali, ya yang aku maksud data sampean itu nggak akan mungkin secara kita bukan lah orang-orang awam nih yang bodoh lah aku bilang. Ini yang paling bodoh lagi. Yang aku maksud kalau sempat tahun 2006, loh gini dulu, pekabaran Injil di Arab Saudi itu emang tahun 2006. Nih, saya kasih lagi gitu loh. Karena bodoh-bodoh lah dulu kita bilang. Nih. Oke, silakan. Jadi jangan berbicara data yang abal-abal, Bos. Tahun 2006, masa 2006? Oke, minta data yang lebih lama ya. Ini ya. Iyalah, yang aku maksud tahun 2006. Ini nih, data yang paling lama. Alkitabul Muqaddas, perjanjian lama itu ditemukan pada abad ke-berapa ini? Sekitar tahun 9 abad ke-8. 9, abad ke-9 ini, 900 Masehi. Berarti setelah wafatnya Rasulullah jauh ini, selisih 3 abad ini. Ini Alkitab ya, perjanjian lama yang menggunakan bahasa Arab ini ditemukan paling lama adalah di abad 900 Masehi, abad ke-9. Abad ke-9 Nabi Muhammad berarti di abad keberapa? Duluan Al-Quran di Arab berarti daripada yang bahasa Arab ini, daripada Alkitab ini. Jadi agama pagan mau kau kemanakan? Loh, sampean kan nanya data, Pak. Ini kan saya punya data ini, Pak. Iya. Loh, ya yang aku maksud agama pagan itu sebelum, maksudku gini, yang kamu pertama kali yang Arab Saudi itu mengikutkan agama pagan atau agama Kristen, agama Muslim? Jadi begini, Arab itu ada beberapa fase ya. Arab yang mana yang Anda tanyakan? Arab yang musta'ribah atau Arab yang mana? Yang setahu saya Arab itu cuma satu, Bos. Oke, saya kasih data ya. Mana? Jadi sampai ngomong sama saya itu mengeluarkan kata Arab saja, sampai harus ada data seharusnya. Jadi itu ada data, Pak. Ini ya, sampai kan minta terjemahan ya. Enggak, kalau menurut saya begini, Bos. Kita Oke, silakan. Nah, ya, silakan. Ya, tunggu dulu biar saya menampilkan. Sampean kalau mau terjemahan ini teman-teman dibeli ya. Ini Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum. Nih, jadi kaum Arab. Para sejarawan membagi kaum-kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Arab Badi'ah, yaitu kaum-kaum Arab kuno yang sudah punah, yang tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka.
Ada dua namanya Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qattan. Ada yang namanya Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis Bisa saya potong, Bos? Ismail. Bisa saya potong, Bos? Tunggu dulu, dengarkan dulu. Sampai ngomong tidak saya potong kan? Jadi ada Arab Musta'ribah. Jadi Arab yang mana yang sampai maksud gitu loh? Arab yang mana? Di situ ada katakan Yakub. Yakub itu Arab. Mana ada kata Yakub di sini? Versi sampean Yakub itu Arab. Astagfirullah. Tadi situ di yang sejarah. Iya, bukan Yakub ini. Siapa itu? Ini nih ya. Ini coba yakin. Jadi, ya. Bukan siapa itu? Silakan. Bukan Yakub. Ya'rub bin Yasjub bin Qattan. Ya'rub bukan Yakub. Ya, enggak, agak apakan dulu. Coba dulu, agak apakan. Ya, ini. Ada R-nya situ. Iya. Ya. Yakub, Bos. Aduh. Hah? Bro. Kalau Yakub itu bukan bin Ishak. Kalau Yakub itu bin Ishak, bro. Ini Ya'rub, beda orang ini. Kalau Nabi Yakub itu bin Ishak, bin Ibrahim, bin Tarikh itu. Ini Ya'rub bukan Yakub. Oke, silakan. Oke, saya ikutkan kata-kata sampean. Ya'rub. Ya'rub itu dari anak siapa? Anaknya Juminten, bro. Oh, Jumintennya. Kalau Jumintennya baru kemarin aku tanda itu. Kan kamu nanya. Baru kemarin ya kalau Juminten. Oke. Kamu kan tadi nanya ya. Agama. Iya, kalau Juminten semalam itu beli obat ini ke sini dia. Beli. Ya. Kan kamu nanya kan Arab itu agamanya apa? Enggak. Saya nanya kaum Arab yang mana, kan begitu. Iya. Enggak, begini. Maksudku, kulihat kan yang menjadi titik permasalahan dalam diriku sendiri ya. Kenapa ya? Di TikTok ini selalu memperdebatkan tentang keyakinan. Sementara kamu sama saya kan berbeda, Bos ya. Beda. Ya kan? Nggak usah kita berdebat capek kali. Mau si Mikana, mau si siapa? Itu urut. Ini gue setuju begitu. Karena kita nggak hikmah itu. Dalam versi kami Nasrani, imanmu yang menyelamatkanmu. Bukan segala perbuatanmu. Artinya saya sangat introspeksi dirilah sama orang yang muslim. Artinya muslim. Saya juga muslim dalam pengertian sampean tadi. Tapi sebenarnya muslim bukan seperti yang sampean katakan tadi. Muslim itu adalah pengikut Allah. Anda tahu siapa Tuhan itu? Tuhan itu tidak memperdulikan siapa yang menjadi orang yang pilihan dia. Bukan urusan kita itu. Kalau menurut saya. Anda masuk surga itu karena iman atau karena amal? Ya. Anda itu masuk surga. Saya masuk surga karena iman atau karena amal? Saya masuk surga karena udah ada sertifikat. Kepercayaan saya. Enggak, karena iman Anda. Kepercayaan saya masuk surga. Sertifikat. Ngerti sampean sertifikat? Iya, maksudnya itu karena iman. Tanah saya sudah disertifikatkan berarti. Tanah saya sudah disertifikatkan berarti tanah saya sudah resmi punya pemerintah.
Berarti Anda yang menyertifikatkan laut-laut di Indonesia itu. Artinya tidak melalui penebusan dosa tadi sudah disertifikatkan saya masuk surga. Ini berarti kalau perbuatan kalau menurut saya, tunggu dulu bos ya. Kalau menurut saya, kalau perbuatan siapapun, baik pendeta, baik ulama, baik ustadz, baik nabi, takkan satu pun masuk surga. Loh Pak, iman itu harus dengan perbuatan Pak. Iman itu harus ada perbuatan. Iman itu loh, saya yakin karena saya sudah disertifikatkan. Sertifikat saya sudah ya. Apa? Ya, kita buktikan ya. Mau kau tunjukkan di kitab apa? Iman tanpa perbuatan adalah hampa, kau bilang kan, itu yang ke situ kelarinya kan? Nah, nih. Iman tanpa perbuatan pada iman tanpa perbuatan. Iya. Yakobus. Berarti perbuatan juga juga bermanfaat. Mati. Pak. Apa gunanya saudara-saudaraku? Saya mau bertanyakan. Mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Jedek. Ini Yakobus 2 nomor 14. Kitabnya antum kan? Siap. Ya. Saya mau bertanya. Ketika saya sudah disertifikatkan, artinya tanah sampean sudah disertifikatkan, masih adakah hubungan tentang peringgan? Dengar dulu, ya sederhana aja, langsung kita sederhana aja. Saya kan sudah disertifikatkan, artinya kalau saya dalam Nasrani itu dinafikan. Apakah masih ada hubungannya dengan peringgan? Apa peringgan itu Pak? Tidak ada lagi hubungannya sama peringgan bos. Peringgan itu apa? Setahu saya perigen. Bahasa Jawa. Kok kebetulan bahasa Batak. Apa peringgan? Peringgan apa menurut sampean? Saya nanya. Kalau peringgan sama kami adalah tetangga yang berbatasan. Arti peringgan sama sampean apa? Kalau Prigen di daerah Pasuruan itu suatu daerah dekat gunung, Prigen namanya. Kalau peringgan saya nggak tahu. Iya ya. Kalau sama-sama kami itu peringgan itu adalah tetangga ladang. Oke. Jadi ketika kami disertifikatkan, artinya tidak ada sengketa. Tapi ada syaratnya. Maksudku, jangan pula kita menyerobot ladang orang. Artinya tadi sudah dituliskan di situ 1 hektar ladangmu, ya tetaplah 1 hektar. Jangan kau bikin jadi 1 hektar 200. Terus maksudnya? Artinya ketika kita sudah ditebus, dalam hal ini kita harus melakukan hal-hal yang tidak diterima Tuhan atau tidak diterima oleh badan pertanahan. Artinya gini, sudah tertulis di situ, ladangmu 1 hektar atau 10. Dengar, iya, aku sederhana aja, nggak usah kita memahami. Capek kali aku memikirkan tentang itu sebelum kau lahir. Nggak ngerti kau itu, nggak akan ngerti kau bahwa agama ini, sejarah ini. Enggak. Sekarang gini, ketika kami sudah disertifikatkan, berarti kami tidak boleh menyerobot ladang atau mengurangi pun tak boleh. Terus? Itu pengertiannya sama kami Nasrani. Artinya gini, jadi pengertiannya seperti yang saya bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati kan. Artinya ketika kami sudah disertifikatkan, janganlah pula mengambil hak orang lain. Itu dosa. Jangan lagi berlakukan dosa lagi. Itu dia bos. Nanti Bapak kalau di surga artinya, ngapain? Kalau kita sudah, kalau Bapak di surga nanti apa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, karena saya belum mengalaminya. Nggak tahu saya. Kalau di Alkitab gimana dalilnya?
Iya, dan kita pun nggak tahu saya. Maksudku nggak pernah saya baca itu. Yang saya baca kalau di surga berarti saya sudah tenang dan juga sudah senang. Oke, kita buka ya. Di surga Bapak ngapain kan begitu kan? Ngapain? Nih kita buka Bible. Ini di surga Pak ya. Konteksnya ini di surga. Nih. Nih Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Berarti memuliakan Dia, memuliakan Yesus Bapak nanti di surga. Karena kenapa? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah disiapkan, telah sedia. Berarti Bapak di surga memuji Yesus dan menyaksikan Yesus kawin, begitu. Apa maksudnya? Dari mana Anda tahu itu Yesus? Dari mana Anda tahu itu Yesus? Dia ini gedenya besar kan? Kalau dia itu siapa? Dia itu apa? Iya. Oh, siapa belum tentu. Kalau persis saya. Oh, siapa berarti ini, Pak? Dia itu siapa? Loh, Allah dalam sampean. Oh, berarti yang kawin Allah berarti ini. Perkawinan anak domba ini loh, Pak. Jangan enggak dalam makanya saya bilang dalam hal memahami keimanan seseorang itu bukan berarti dalam kalau sempat loh, dengar dulu ya. Di kitab sampean pun bukan aku seujon ya bos ya. Di kitab sampean aja di budaya sampean memahami sifat 12 sifat 22 ya. 22 atau 24 itu. Apa itu? Ada 22, itu ilmu yang memahami. Sifat 20, sifat 20. Tunggu, sifat 20 memahami itu 50. 20. Satu itu sifat jais, kemudian 20 memahami Tuhan kan. Dengar dulu, memahami Tuhan sifat 20, ada yang lolos. Banyak yang bodoh, jadi gila. Jadi yang aku maksud dalam hal ini, bos, bukan seperti akal dan pikiran kita. Kalau sampean Tuhan menghidupkan orang mati selalu ke sampean komentari. Artinya tak bisa diterima akal. Dari mana? Karena apa? Di ruang ICU aja yang sudah koma 50-50 itu bos, antara mati sama hidup. Jadi dalam hal ini bos, kita itu laku apa yang diikutkan Tuhan. Siapa? Nah, itu aja cukup. Setelah itu urusan Tuhan. Belum tentu sampean yang selalu ya bercerita-cerita begini begitu. Bukan itu amal ibadah. Amal ibadahmu jangan kau tunjukkan di dunia maya. Amal ibadahmu itu cukup berbuat baik kau kepada orang lain, maka hartamu pun di surga. Bukan artinya gini. Kalau sempatlah sampean bercerita gini ya, maaf ya, saya bukan orang yang suka mengkuar-kuarkan gini, begitu, itu gak ada artinya sama saya itu. Sedangkan saya sendiri aja, saya sendiri pribadi, makanya orang Nasrani tidak ada yang berani bersumpah. Kenapa? Pribadiku sendiri aja bukan milikku. Pribadiku sendiri. Aku badanku ini, tanganku ini, telingaku ini bukan punya aku ini. Punya siapa? Bagaimana aku bisa punya Tuhanku? Mudah-mudahan Tuhan kita sama. Punya Tuhanku. Artinya saya tidak bisa hanya bisa. Iya, mudah-mudahan nggak sama kan gitu. Mudah-mudahan sama. Tapi kan gini, kami orang Nasrani hanya bisa menunjukkan begini. Saya berjanji dengan segenap hatiku akan melakukan begini. Kan begitu. Berbeda sama orang yang sampean lah. Saya bersumpah kan, sumpah. Apa mau kusumpahkan sementara
Dirimu sendiri aja bukan milikmu. Bolok bahasa sumpah itu berarti mempertaruhkan diri. Kan begitu. Kupertaruhkanlah badanku ini. Apa mau kau pertaruhkan sementara kau itu bukan punyamu? Punyamu sendiri rupanya punyamu itu. Pak, kita gantian sama yang lain ya. Ini yang mau naik banyak soalnya. Udah apa-apa ya? Siap. Oke. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak ya. Oke? Iya. Nah, oke. Terima kasih bos ya. Aku sangat menghargai sampean. Ya. Semoga teguhnya imanmu menyelamatkan dirimu. Itu aja. Oke? Amin. 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 Siap. Iya. Oke. Ya, selamat malam Pak ya. Ya, selamat malam. Aduh. Ada yang jual obat Bodrek sama Panadol di sini, teman-teman. Mana tadi Kristen-Kristen yang mau minta naik itu Tadi kayaknya ada teman-teman Kristen yang mau minta naik itu. Paramek ada. Paramek gambarnya laki-laki, Bodrek gambarnya laki-laki, Panadol gambarnya laki-laki. Memang yang pusing ini laki-laki, guys. Halo, Lemat. Halo. Musiknya dimatiin dulu, Mas Lemat. Itu musiknya dimatiin dulu coba, musiknya. Aduh. Rambutmu rontok lo, saya pakai pentin, guys. Ya, salam. Ya, selamat malam, Pak. Ya. Malam. Suaranya kecil, Pak. Apa kabar? Ya, baik. Bisa dibuka kameranya, Pak? Kebetulan lampunya mati, jadi nggak bisa. Iya, dihidupin dulu, Pak, biar kita tidak kenal itu tidak akan sayang, Pak. Jadi biar kita saling ngobrolnya enak gitu ya. Saya pengen kenal juga. Gak apa-apa, santai aja ngobrol sama saya kok. Kan nggak bisa lihat. Apa namanya itu nggak bisa dihidupin lampunya. Kebetulan istri lagi tidur, jadi nggak ganggu dia. Ya jangan di kamar Pak, maksudnya di ruang tamu kah begitu? Ya di sini aja lah. Oke. Ya gimana? Ada yang mau disampaikan Pak? Enggak. Tadi gimana itu cerita sama bapak ini? Ya nggak apa-apa, ya begitulah. Jadi saya menjadi pendengar saja. Dia curhat ya. Bapaknya ini Kristen apa Katolik? Saya Kristen. Kristen. Suaranya kurang keras, Pak. Ya, suara saya segitu doang, bisa. Ya, bisa. Apa yang mau disampaikan, Pak? Ya, apa ya, kalau saya nggak ditanya, saya jadi bingung. Oh, pengen ditanya bapaknya? Ya, biasanya saya ditanya, saya bisa mikir. Oke, minta pertanyaan yang mudah apa yang sulit, Pak? Yang bisa situ tanyakan aja, apa yang kamu, Bapak. Nama ayahnya Paulus siapa, Pak? Oh, itu
itu bukan nggak penting itu buat saya. Ya kan namanya nanya. Kan masa agak boleh? Katanya suruh nanya, gimana sih? Ya kan nggak ada, kita nggak punya, nggak tahu dia asal usulnya. Oh, nggak tahu. Berarti Bapak nggak tahu nama ayahnya Paulus. Nggak tahu kan, kamu juga nggak tahu, makanya kamu tanya. Karena saya nggak tahu kan saya nanya, Pak, gitu loh. Nah, kamu nanya, kamu tahu nggak? Ya saya nggak tahu lah, makanya saya nanya. Ya makanya yang nggak ada kamu nanya. Oh, gini. Coba saya nanya Ada ini. yang di Alkitab, nggak ada di Alkitab, jangan ditanya. Oke, berarti nanya yang ada di Alkitab ya. Iya. Ini saya nanya ini ya. Kalau di Alkitab ini yang pengen saya tanyain, Pak. Ini Yohanes 8 nomor 6, Pak. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh suatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Apa yang ditulis Yesus ini, Pak, dengan jarinya di tanah ini? Kamu nanya, kamu selalu cari yang nggak ada ditanya. Ya enggak, saya kan penasaran, Pak. Yesus mau nulis apa? Apa nulis Kagibon Senojutsu atau gitu tah? Atau apa? Ini aja, Bapak beriman dulu dan percaya Yesus, kita lama-lama ke surga. Kita tanya Yesus, Tuhan Yesus, itu apa sebenarnya? Kamu tanya, kamu tulis gitu. Nah, ya, biar kita sama-sama, kalau nggak seiman nggak nyampe sana, kita nggak bisa nanya. Bapak Apa yang seiman, ya, Bapak yang iman ke Yesus saja bisa gak tahu, apalagi saya kan? Ya kan kita harus beriman baru sampai ke sana bisa nanya apa yang kamu tanya, apa yang kamu nulis di tanah itu. Kalau kamu beda iman kan nggak nyampe, kita nggak bisa, kita terpisah nanti, nggak nyampe si apa Gus Wafinya kan gitu. Terus saya harus nanya apa ini, Pak? Ya kalau sampai di surga kamu nanya seperti yang kamu nanyakan ke saya tuh. Nah. Biar tahu, kita sama-sama tahu, oh begitu ya sebenarnya kamu Tuhan Yesus nulisnya ya gitu kan gitu. Jadi kalau yang nggak ada situ cari, yang nggak ada ditanya, yang ada aja yang kamu tanya. Tapi kalau yang ada nggak mungkin kamu tanya lagi kan ya. Habis pembicaraan kita gitu. Kalau memang Bapak gak ada yang bisa dijawab, kita ganti teman-teman Kristen yang lain, Pak ya. Oke, siap. Siap. Selamat istirahat, Bapak. Iya, oke, sama-sama.